Kita akan lanjutkan kajian tauhid. Sekarang kita akan mengkaji tentang keimanan kepada hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami karuniakan kepada mereka. Bapak sekalian, hal-hal yang gaib itu adalah hal-hal yang berada di luar jangkauan akal dan indera. Jadi dia tidak bisa dilihat, dia juga tidak terjangkau oleh kemampuan akal kita. Tapi itu diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Jadi itu hal-hal yang gaib. Dan tidak ada yang tahu hal yang gaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-A'raf ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sya'allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya aku mengetahui hal-hal yang gaib, ya, ini firman Allah Taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Kalaulah seandainya aku mengetahui hal yang gaib, sungguh aku banyak akan mendapatkan kebaikan dan aku tidak akan tertimpa kecelakaan. Tidaklah aku melainkan hanya seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas di sini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwa beliau ini tidak tahu hal yang gaib. Bagaimana kalau misalnya ternyata Nabi Muhammad SAW menceritakan hal-hal yang gaib? Nah, itu sebenarnya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tahu dengan sendirinya. Sebenarnya itu diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai ayat 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang mengetahui hal yang gaib, maka tidak diberitahukan hal yang gaib itu kepada siapapun
kecuali kepada Rasul yang memang diridhoi. Ya, jadi sekali lagi Nabi Muhammad SAW juga para nabi dan rasul yang lain tidak tahu hal-hal yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tahu dengan sendirinya. Ya, makanya Bapak sekalian, kita tahu ya ketika Nabi Muhammad SAW itu ke Taif, beliau itu mendakwahi orang-orang Taif dan orang-orang Taif tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan anak-anak orang Taif itu disuruh buat pagar betis. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilempar batu sampai bocor kepalanya berdarah. Kalau Nabi Muhammad SAW tahu bahwa kesana hanya sekedar nyetor kepala, dilempari pakai batu, ngapain kesana? Iya kan? Loh, karena nggak tahu ya sudah datang aja ke sana. Nah, kalau tahu nggak akan ke sana. Perang Badar menang, perang Uhud kalah, perang Hunain kalah. Kalau tahu Nabi Muhammad SAW bahwa pada perang Uhud itu bakal kalah, ya saya nggak akan berangkat. Ya, Nabi akan beritahu kita jangan berangkat, kita bakal kalah dalam perang. Ayo. Jadi karena Nabi Muhammad SAW sendiri nggak tahu, maka ya terus beliau melakukan apapun sebagai manusia biasa, sekalipun beliau seorang Nabi dan Rasul ya wajar seperti kita. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika sholat, ya, ketika sujud itu, Abu Jahal itu memerintahkan seseorang untuk meletakkan jeruan onta itu di punggungnya, luar biasa. Sampai Nabi Muhammad SAW nggak berani bangkit dari sujud. Saya Fatimah datang kemudian menyingkirkan jeruan onta itu. Ya, karena yang saya tahu Nabi nggak bakal berangkat untuk sholat. Nah itu ya. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi bahwa tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan percaya kepada dukun, tukang ramal, nggak boleh. Karena dukunnya sendiri nggak tahu. Suruh aja dia tanya aja gimana kehidupannya nanti, nggak bakal tahu itu si dukun, tukang ramal itu nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Lo kadang-kadang tahu, nah itu sebenarnya informasi dari jin. Karena mereka sudah bersekutu dengan jin, dengan setan. Jadi Bapak sekalian, dalam hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka malaikat yang berada di sekitar arsy itu bertasbih. Kemudian menyampaikan firman Allah itu kepada malaikat yang berada di bawahnya, terus sampai kepada malaikat yang ada di langit dunia. Dari sinilah para jin ini mencuri dengar, nguping. Iya, nguping. Nanti ada satu informasi itu diberitahukan kepada para dukun itu. Iya, jadi mereka juga nggak tahu dengan sendirinya. Jadi tahunya itu dari jin. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok kadang benar apa yang disampaikan oleh para tukang ramal, para dukun itu kok kadang benar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Benarnya satu, tapi ditambah dengan 100 kedustaan. Jadi benarnya itu satu, tapi bohongnya itu ada 100. Iya. Sekalian saya mau cerita ya. Dulu di pesantren kami itu, di dekat pesantren kami itu ada dukun. Itu banyak Pak orang datang sih. Sehingga orang yang nggak tahu dikirain dia pimpinan pesantren. Wah, repot juga. Akhirnya ada beberapa orang dulu ingin ngetes dia bisa nggak nih tasbih, coba. Nah, itu guru itu dia punya jam tangan.
jam tangan taruh aja di lemari. Kemudian dia datang ke dukun itu. Pak, jam tangan saya hilang. Tolong diterawang sama dia. Ada di kamar mandi kan? Udah dia pura-pura pulang aja. Datang lagi. Gak ada Pak di kamar mandi. Diterawang lagi. Ada di jalan ini. Begitu terus. Artinya apa? Dia nggak tahu. Ya, makanya kita nggak boleh bertanya hal-hal yang gaib itu kepada para dukun. Iya. Ada jemaah kita, terus sekalian, dia ketika ngaji itu ngasih tahu, Ustaz, saya kira-kira 2 tahun yang lalu saya itu diramal oleh dukun bahwa saya 4 tahun sejak diramal itu saya bakal mati. Kata dia begitu. Dan ini sudah 2 tahun Ustaz. Jadi kalau sesuai dengan ramalan dia itu umur saya tinggal 2 tahun. Kasihan. Saya bilang jangan percaya. Saya tidak ada yang tahu kapan seseorang itu meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Sudah punya anak 2. Iya, waktu diramal itu kira-kira 15 tahun yang lalu Pak. Sekarang orangnya sehat walafiat. Iya. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang tahu hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan percaya datangnya kiamat. Umat Islam ini ya karena imannya lemah ya. Karena iman lemah, tidak berilmu. Sehingga ketika ada isu akan datang hari kiamat, waduh heboh. Iya. Itu yang diberitakan di televisi. Ya karena ini sudah diberitakan banyak orang tahu ya, saya beritahu bahasanya yang di Ponorogo itu luar biasa Pak dampaknya. Rumah bagus-bagus besar, tanah luas dijual murah Pak. Pindah ke Malang. Dipikir kiamat itu cuma di kampungnya aja, di Malang nggak kiamat. Iya, menyesatkan. Iya, kasihan gitu. Lagi saya diwawancara iya katanya, ini pada pindah warga saya itu karena ada isu mau kiamat. Itu ada ustadznya Pak yang mengisukan itu. Ya, ini ustadznya repot juga ustadz begini. Iya. Jadi kalau sekalian kita tidak boleh meyakini hal-hal yang gaib itu kecuali ada dasarnya dalam Islam. Ya, dan kita tidak boleh mempercayai ramalan-ramalan yang memang itu sebenarnya tidak benar. Ya, tidak benar dalam Islam. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang beberapa dampak keimanan kepada hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib ini punya pengaruh yang sangat besar. Ya. Yang pertama adalah ketika seseorang meyakini hal-hal yang gaib, maka dia akan ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Kenapa begitu? Sebab orang yang tidak ikhlas dalam beramal, Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengazabnya di akhirat. Saya ingin sampaikan hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mati dalam peperangan. Ditanya dia oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah membeberkan seluruh kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Allah bertanya, wahai fulan, apa yang kamu lakukan selama di dunia ketika aku telah memberikan nikmat kepadamu? Apa kata dia? Ya Allah, dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, aku berjuang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, kamu telah berdusta. Kamu berjuang
hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani, dan itu sudah disebut-sebut oleh manusia ketika di dunia. Kemudian dia diseret di atas wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Satu lagi ditanya, wahai fulan, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, ya Allah, dengan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, aku menafkahkan hartaku di jalan. Allah SWT berfirman, kamu telah berdusta. Kamu bersedekah, menafkahkan harta, hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan, dan itu sudah disebut-sebut oleh manusia ketika di dunia. Akhirnya dia diseret di atas wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang belajar. Dia ditanya dengan pertanyaan yang sama, ya Allah, dengan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, aku menuntut ilmu agama. Allah SWT berfirman, kamu telah berdusta. Kamu belajar hanya ingin disebut sebagai orang alim. Sudah disebut dia orang hebat, alama, profesor, doktor, waduh, pinternya bukan main. Itu yang diinginkan. Akhirnya dia diseret di atas wajahnya, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini hal gaib. Ya. Nah, makanya Bapak sekalian, saya sering sampaikan ya, mudah-mudahan tidak bosan. Kita ini harus ikhlas dalam beramal. Dan ikhlas itu tidak mudah. Ya, ikhlas itu tidak mudah. Makanya kita ini, Pak, kalau ada amalan kebaikan atau ibadah yang kita lakukan, kalau memang bisa ditutupi, nggak perlu diceritakan, kecuali memang ada manfaatnya untuk memotivasi orang lain, itu dibolehkan. Tapi harus tetap menjaga keikhlasan. Ya, makanya sekalian, para ulama dahulu itu mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka, sebagaimana kita menyembunyikan kemaksiatan kita. Jadi mereka itu menyembunyikan kebaikannya itu supaya orang nggak tahu itu. Sebagaimana kalau kita melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, kan kita pengen nggak ada orang tahu. Begitulah para ulama dahulu, begitulah para sahabat. Iya. Ada seorang sahabat Rasul namanya Tamim Ad-Dari. Beliau ini, Pak, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menjadi imam sholat tarawih. Kalau kita sholat tarawih habis isya ya, sampai jam berapa? Anugerah? Jam 9. Mulainya jam setengah 8. Jam 9 itu sudah lama, itu sudah cukup lama. Dan itu udah banyak yang ngos-ngosan gitu sih. Iya, apalagi bukannya kekenyangan ya, berat. Pandai-pandai ya. Bagus, sudah bagus. Oh sekalian, Tamim Ad-Dari itu, Pak, kalau jadi imam sholat tarawih itu ya, mulai dari sholat isya seperti kita ini sampai menjelang subuh. Maka selesai sholat tarawih, setelah sholat witir itu, para sahabat itu berhamburan keluar. Khawatir nggak keburu sahur. Iya, karena begitu luar biasa Tamim Ad-Dari. Nah, ini bisa ceritakan. Ada orang bertanya kepada Tamim Ad-Dari, kamu kalau sholat malam di rumah, maksudnya di luar Ramadan, apakah seperti kalau kamu menjadi imam sholat tarawih? Jadi dari habis isya sampai menjelang subuh. Apa jawaban Tamim Ad-Dari? Beliau mengatakan, saya lebih suka, lebih senang sholat 2 rakaat di tengah kegelapan malam dibanding dengan sholat malam 1000 rakaat diketuai oleh banyak orang. Begitu kata Tamim Ad-Dari. Padahal pertanyaannya kan bukan begitu. Iya. Tamim Ad-Dari ditanya bukan itu, sama nggak sholatnya seperti sholat kalau mimpin sholat tarawih, itu yang ditanya. Beliau tidak menjawab iya. Untuk apa? Untuk menyembunyikan amalnya. Iya.
Kalau di kita ini orang nggak nanya kasih tahu kadang. Kadang pagi itu dilemes-lemesin badan supaya ditanya orang, kenapa? Biasa lah tahajud ini 5 jam. Ya, ini penyakit. Iya, harus hati-hati. Ya, para ulama dahulu begitu. Sehingga ada orang dermawan, dia nggak ketahuan bahwa dia orang yang dermawan. Iya, orang jarang lihat dia sedekah. Padahal setelah dia meninggal, orang baru cerita. Saya sering dibantu. Oh, banyak orang-orang miskin. Iya, luar biasa. Nah, itu para ulama dahulu. Untuk apa? Untuk menjaga keikhlasan dalam beramal. Karena kalau tidak ikhlas tidak dapat apa? Bukan hanya tidak dapat pahala, tapi berdosa. Ya, jadi bukan hanya tidak dapat pahala, tapi berdosa. Maka kita harus hati-hati. Ya. Itu berat Pak, ikhlas itu. Saya juga belum bisa itu. Beratnya bukan. Makanya para ulama dahulu itu seperti ada salah satu sanad dari Imam Bukhari. Itu dia mengatakan dikutip oleh Imam Ad-Dhahabi. Jadi Imam Ad-Dhahabi itu bercerita tentang salah satu sanad dari Imam Bukhari. Dia mengatakan begini, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ini sudah ikhlas dalam beramal, tapi saya berusaha untuk ikhlas. Ya, saya berusaha untuk ikhlas. Apa kata Imam Ad-Dhahabi? Tidak juga. Maksudnya Imam Ad-Dhahabi juga begitu. Ya, oh di kita ini saya kasih ikhlas kok, saya ikhlas ambil. Ikhlas kasih tahu. Ya. Cuma kadang ada orang masih kasih itu nanya dia ikhlas gak ini? Nah, kita jawabnya. Masa mau kita bilang gak ikhlas? Ya kan? Akhirnya kita jawab juga ikhlas kan? Supaya dia juga senang menerimanya. Nah itu Pak. Ya, jadi ikhlas dalam beramal itu berat. Nah, kalau kita yakin dengan hal-hal yang gaib, apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW itu kan gaib, terjadinya nanti. Tapi pasti akan terjadi seperti itu. Pasti akan terjadi seperti itu. Ya, maka Bapak sekalian, kita dalam beribadah, harapannya itu adalah balasan dari Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dampak dari keimanan kepada hal yang gaib itu memberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Jadi orang yang yakin dengan hal-hal yang gaib itu, apapun yang disampaikan itu akan menuai pahala, dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berdakwah, khususnya para nabi dan rasul, punya kekuatan yang besar untuk menegakkan kebenaran. Termasuk para ulama. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarrisu al-ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, berarti dia sudah mengambil keuntungan yang sangat besar. Nah itu. Ya, jadi para nabi dan rasul dahulu mereka tidak takut kepada siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain ya. Mereka luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai diancam mau dibunuh.
Iya. Tapi Nabi Muhammad SAW yakin dengan pertolongan Allah, dan Nabi Muhammad SAW yakin bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau belum waktunya mati nggak bakal mati, sudah gitu aja. Iya. Harus yakin. Itulah yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu berpengaruh juga kepada para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu seorang khalifah yang kedua. Beliau itu pernah mendapatkan informasi bahwa beliau ini akan dibunuh. Umar bin Khattab tidak tahu. Cuma Umar bin Khattab waspada, hati-hati. Nah, beliau selalu bawa pedang. Umar bin Khattab. Makanya beliau dibunuhnya kan ketika sholat. Umar bin Khattab. Iya, itu punya keberanian yang sangat tinggi untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Itulah para nabi dan rasul. Itulah juga para ulama. Ya, sekarang ini ya harus hati-hati. Sebab banyak teror kepada para ulama, kepada para ustaz. Ya, tapi kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya Bapak sekalian, bahwa keimanan kepada hal yang gaib itu memberikan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran. Ya, itu yang kedua ya. Kemudian dampak yang ketiga, ihtiqarul madahir ad-dunyawiyah, menganggap rendah kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat itu gak ada apa-apanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa mad dunya fil akhirati illa ka'ahadikum yaj'alu isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat adalah seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke laut, kemudian diangkat, lalu silakan dilihat berapa tetes itu menetes dari jari. Itulah kehidupan dunia. Lautan itulah kehidupan akhirat. Ya, sehingga sekalian para nabi dan rasul ya, termasuk Nabi Muhammad SAW itu tidak terlalu peduli Pak dengan kehidupan dunia. Kadang Nabi Muhammad SAW itu 2 hari gak makan, bahkan pernah 3 hari gak makan. Oh, kita kan belum pernah. Sekalipun dalam situasi yang sulit seperti ini, insya Allah tetap makan. Iya. Ya, pagi makan lah, sarapan dulu. Tapi kalau belum ketemu nasi belum makan gitu. Iya, lontong habis 5 itu belum makan gitu, belum ketemu nasi. Ya, kita luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Nabi Muhammad SAW sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu merasa kasihan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau bangun, jadi bekas tikarnya itu nempel di pipi, di punggung. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul, gimana kalau saya buatkan kasur yang itu? Begitu kata Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apalah peduliku dengan kehidupan dunia ini? Kehidupan dunia ini adalah seperti seseorang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah sebentar, lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Singgah sebentar itulah kehidupan dunia. Jadi nggak ada kepedulian. Iya. Beda dengan kita. Ya, Nabi Muhammad SAW itu luar biasa, luar biasa. Jadi sudah menganggap rendahlah kehidupan dunia. Jadi udah gak terlalu peduli dengan kehidupan dunia. Ya, sekalipun gak dilarang ya Pak, kita ini mencari harta itu sebenarnya tidak dilarang. Yang dilarang dalam Islam itu apabila kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup, itu yang tidak boleh dalam Islam. Dipersilakan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat harta itu harus digunakan untuk kepentingan sesuai dengan yang diinginkan
keluarga, untuk disedekahkan, dikeluarkan zakatnya, membantu fakir miskin. Ya. Jadi yang dilarang adalah manakala harta itu dijadikan sebagai tujuan hidup. Ya, sebagai kehidupan dunia ini nggak ada apa-apa. Kehidupan yang penuh dengan tujuan. Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa na'im. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan sedang gurau. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau seandainya mereka mengetahui. Nah, itu. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Jadi semua serba sementara. Yang kaya sementara, yang miskin sementara. Yang sakit sementara, yang sehat juga sementara. Sementara. Orang senang juga sementara, orang susah juga sementara. Nah, itulah kehidupan dunia. Beda dengan kehidupan akhirat. Orang yang beriman, yang beramal soleh, masuk surga dia selamanya di surga. Luar biasa. Orang kafir yang masuk neraka itu selamanya di neraka. Gak ada istirahatnya, Pak. Gak ada istirahat. Ahli surga dapat makanan, ahli neraka juga dapat makanan. Ahli surga dapat minuman, ahli neraka juga dapat minuman. Cuma beda. Ahli surga dapat makanan buah-buahan, makan makanan yang lezat yang luar biasa. Ada sungai, ya, isinya khamr. Ya. Nanti di surga itu ada sungai isinya khamr. Jadi kalau kita mau minum khamr nanti aja di surga. Jangan di sini ya, minum khamr di dunia teler gitu, bisa mati. Tapi tidak khamr di surga. Ada sungai isinya madu, susu, luar biasa, masya Allah. Ya, hai itu makanan minuman ahli surga. Ahli neraka juga lapar kan? Mereka minta makanan. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi buah zakum. Iya. Buah zakum itu buah yang berduri. Luar biasa, itu makanannya. Minumannya apa? Air yang sangat panas, nanah, darah, itu makanan ahli neraka. Ya. Jadi yang di surga itu terus hidupnya langgeng, penuh dengan kenikmatan terus, gak ada susahnya, gak ada susah. Yang di neraka susah terus, gak ada senangnya, gak ada istirahatnya sama sekali. Ya. Nah itulah ya Allah sekalian. Maka kenapa kita harus yakin dengan adanya kehidupan akhirat itu, mendorong kita untuk selalu beramal agar kita dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihindarkan dari siksa neraka. Ya wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, dampak dari iman kepada kehidupan akhirat itu yaitu hilangnya dengki, iri. Iya. Kenapa? Kalau sekalian, ketika manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan harta dunia, bayangkan Pak, ada satu jabatan, jabatannya satu, diperebutkan oleh 20 orang atau bahkan 30. Coba bayangkan mereka bersaing. Naiklah satu orang itu, yang lain itu bakal iri, bakal dengki, tidak senang. Apalagi dia sudah mengeluarkan uang, luar biasa. Ya, itu kehidupan dunia. Tapi di akhirat itu tidak ada. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami hilangkan, kami cabut rasa dengki, rasa iri dari dada-dada mereka. Jadi gak ada rasa iri, rasa dengki. Ya luar biasa, masya Allah. Ya. Orang punya istri lebih dari satu ketika di dunia, saya cemburu, akhirnya cemburu, puyeng juga. Jadi kira orang kalau poligami itu enak. Itu kata yang pernah poligami. Bapak-bapak belum tahu kan? Saya juga belum. Itu kata teman
Dia nasihatin saya begitu. Oh dia mau nikah lagi, istrinya udah 3, luar biasa. Sunnah. Ya, iya sunnah. Ya sunnah yang lain nggak pernah dilakukan. Giliran poligami sunnah kayak. Dan poligami sunnah. Sunnah yang lain. Itu laki-laki. Nah itu ya hilang rasa dengki, rasa iri di akhirat, di surga. Ya, Masya Allah. Itulah ya Allah sekalian, keimanan kepada hal-hal yang gaib ya. Jadi saya ulang bahwa dampak dari keimanan kepada hal yang gaib itu bisa membuat seseorang itu ikhlas dalam beramal. Yang kedua, memberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah memandang rendah kehidupan dunia. Ya, karena dia yakin bahwa ada balasan di akhirat yang jauh lebih baik dibanding dengan kehidupan dunia. Iya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, di surga itu Pak, tempat cemeti itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat cemeti. Oh, nggak usah dibandingkan dengan yang ada di surga. Kehidupan dunia ini dibanding dengan 2 rakaat sebelum subuh, itu kan masih lebih baik 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa kehidupan dunia ini. Ya cuma manusia banyak berburu. Makanya dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan kemiskinan, bukan manfaatul akhsha alaihi, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Walakin akhsha an tubsatu alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Ya, aku khawatirkan justru apabila pintu kesenangan ini dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang dahulu juga berlomba-lomba untuk mendapatkannya, lalu kalian binasa karena harta itu sebagaimana orang-orang dahulu juga binasa karena harta itu. Itu dunia. Itu dunia. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat adalah hilangnya rasa dengki, rasa iri. Kenapa? Ketika manusia berlomba-lomba untuk kehidupan akhirat. Ya, ketika seorang berlomba untuk kehidupan akhirat, maka hilang rasa dengki. Insyaallah ta'ala. Makanya Bapak sekalian, kita harus terus berusaha ya. Kehidupan kita ini adalah untuk akhirat. Nah itulah yang diyakini dilakukan oleh para sahabat. Seperti Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya, Rabi'ah itu Bang, seorang sahabat Rasul yang miskin, yang beliau ini selalu ingin membantu keperluan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Rabi'ah, "Sal," kata Nabi SAW, "mintalah sesuatu." Kata apa kata Rabi'ah? "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemanimu di surga. Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Au ghairu dzalik." Minta yang lain. Apa kata Rabi'ah? "La dzaka." Tidak, itu saja. Itu kata Rabi'ah. Padahal kalau dia mau minta harta, tinggal didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi orang kaya. Ya, wallahu a'lam. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah ta'ala. Sudah masuk waktu Isya. Ada pertanyaan?